Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Politik Hukum Minggu Malam. Kali ini spesial, tamunya beda dengan beberapa kali acara di channel ini. Tamunya seorang budayawan muda, seniman muda, sastrawan muda, ya. Apapun untuk penjabaran semacam keilmuan atau kelompok keseniannya. Ya. Saya lebih senang mungkin memanggilnya sastrawan muda, yaitu Heru Joni Putra. Halo Bang. Halo Heru, terima kasih sudah datang. Ini saya rasa ini perbincangan yang akan menarik karena ini angle-nya berbeda dari beberapa diskusi sebelumnya. Kita lebih banyak berdiskusi dengan politisi, orang hukum, begitu ya, praktisi politik dan segala macamnya. Nah, hari ini bersama Heru Joni Putra, a.k.a. Datuk Cubadak Kantang, salah satu bukan peristilah ya, pemberian nama yang menarik. Apapun tujuannya nanti kita akan ulas. Tapi sehat-sehat ya, Heru. Sekarang di Depok kabarnya ya. Alhamdulillah sehat Bang. Semoga Bang Ferry juga ya. di Padang. Saya termasuk penggemar lah, bukan penggemar ya. Kalau penggemar itu fans berat, itu harus mencari-cari. Saya penyuka karya-karya Heru Joni Putra di berbagai media. Jarang menurut saya ya kebangkitan sastrawan Minang di kancah nasional itu dimulai kembali, dan ini dibesut oleh kelompok sastrawan muda Minangkabau. Ada Heru Joni Putra, ada Esa Tegar Putra, ada Farik Al-Faruqi. Farik Al-Faruqi dan lain-lain itu, yang saya pikir ini satu geng semua ya, kelompok kos-kosan. Ada Pistauan juga. Itu ada rencana tersendiri, untuk bersama-sama bangkit ya, sastrawan Minangkabau. Tidak lama sih, jauh hilang ya, tetapi generasinya kayaknya agak berbeda dengan yang sudah ya. Masih sangat muda, saya pikir sudah berada di kancah nasional. Itu disengaja diatur oleh teman-teman satu kos-kosan. Itu kita harus melakukan sesuatu ini, atau bagaimana, Ru? Ya, kalau saya kan masuk di Kandang Padati itu, di Gang Kandang Padati 2009. Tapi Kandang Padati itu sudah ada 2006. Nah, awalnya kan dipertemukan oleh kemelaratan yang sama mahasiswa. yang sama-sama suka sastra, juga hidup juga sama-sama melarat. Akhirnya bagaimana cara tetap bisa menjalankan kuliah berkesenian, yaitu dengan tinggal bersama-sama, bayar uang kontrakan satu rumah bersama-sama. Karena satu rumah, makalah baku hantamlah setiap hari. Berdebat, pikirannya tidak ada yang sama satupun. Karena satu rumah itu, list buku beda-beda, jenis kegemarannya beda-beda, ya itu artinya kalau sudah berada di satu kandang, mau tidak mau percikan-percikan pasti muncul. Itu diam-diam terbentuk sendiri dan juga membentuk masing-masing orang itu. Jadi bukan kesengajaan, malah karena faktor kebutuhan ekonomi ya? Ya, awalnya karena kebutuhan agar bisa sama-sama murah membayarnya, maka kontrak rumah 12 orang. Kapan kemudian ekspansi geng Kandang Padati ya? Ini kan gang yang lebih dikenal sebagai gang tempat orang berurut ini. Iya. Kapan itu bukan ekspansi ya? Apa mulainya anak-anak Kandang Padati mencoba mewarnai penulisan nasional atau sastra nasional ya? Itu mulanya itu
tentu saja ini berkait juga dengan bagaimana perhatian generasi yang lebih tua seperti Gus TF, Yud Fitra, Agus Hernawan, Gus TF Saka ya. ya, dan juga Fakultas Sastra UNAN waktu itu ada Pak Ivan Adila, Mas Koko, yang juga memberikan fondasi untuk berkreativitas itu. Jadi ada hubungan antara di satu sisi hubungan yang tak sengaja antara tokoh-tokoh yang disebutkan tadi dengan beberapa tokoh kampus yang membentuk itu sehingga iklim dialektikanya jadi jalan. Nah, Itu gimana, Ruh? Dimulainya itu tahun 2006 kalau tidak salah oleh puisi Bang Esa di Kompas. Kompas. Wah, tiba-tiba langsung pang gitu ya. Boom. Ya. Kompas ya. Ya, nah itu kemudian mungkin sampai tahun 2009, 2006 sampai 2010 mungkin itu masa-masa paling ramai kami dimuat di media waktu itu. Tidak setiap saat, tapi itu masa paling sering. Ada ciri khas yang berbeda ya kalau saya baca puisi-puisi Heru dan beberapa yang lain. Esa misalnya, Esa lebih, kalau saya ya membacanya, mungkin kebetulan puisi-puisi yang saya baca yang ditulis Esa lebih agak romantik ya. Heru lebih kritis begitu ya, mencoba mempermasalahkan banyak hal gitu ya. Itu cara berpikir kritis ya, tidak hanya soal budaya ya yang dikritik ya, tetapi juga soal politik kan yang kemudian harus dikritik. Memang sensibilitas kami atau katakanlah satu generasi itu berbeda-beda dan kami sangat menyadari perbedaan pikiran. Boleh dikatakan tidak satu pun yang bisa membuat kelompok di dalam kandang pedati itu. Karena memang beda sekali. Karakternya ya? Ya, termasuk apa yang kami nikmati atau apa yang kami teruskan dari kebudayaan Minangkabau. Beda-beda sekali. Nah, Bang Esa memang mempunyai sensibilitas yang sangat mengagumkan pada bentuk-bentuk sastra yang seperti itu. Jangan playboy kali, Ru. Justru yang kalau dalam pengalaman Bang Esa yang tidak leboy. Oh, yang tidak leboy. Ya. Oh. Yang paling setia. Oh. Ya. Nah, Ella Esa kayaknya nih. Nah, lalu itu ada sebuah ungkapan dalam sastra Indonesia yang sering diucapkan gitu. Setiap pengarang menciptakan pendahulunya. Nah, itu ungkapan dari pengarang luar, tapi sering sekali saya dengar dulu diucapkan kembali oleh banyak orang. Nah, maksudnya kita itu memilih sendiri siapa pendahulu kita. Nah, kalau saya memang memilih bahwa pendahulu dari karya-karya saya adalah Nafis, gitu. Artinya mengambil inspirasi banyak dari sana. Atau pada sisi tertentu misalnya Wisaran Hadi juga gitu. Nah, saya melihat itu ya, kalau Pak Nafis, Pak Wisran adalah pengkritisi tulen dalam karya-karya sastranya, berbagai hal. Saya rasakan juga di Heru. Nah, kalau dilihat beliau berdua itu kan juga cenderung sering mengkritisi nilai-nilai politik atau budaya politik, terutama dari etnis Minangkabau sendiri. Dan Heru juga melakukan itu ya, dengan tentu saja dengan pola bahasa yang tidak sama, tetapi terasa akarnya. Nah, apa sih sebenarnya yang ingin dikritik salah satunya dari Minangkabau itu, Heru? Kalau
dari buku saya yang Badrul Mustafa, sebenarnya yang sangat mengganggu saya itu sebenarnya pengkultusan. Nah, jadi kebetulan saya memang dibesarkan dalam tradisi Minangkabau yang katakanlah ketat. Setiap hari Kamis malam harus belajar petatah petiti. Dalam konteks mempelajari sastra Minangkabau itu memang sudah diprogramkan secara kultural. Di Nah, dalam diri Heru ya. ya, teman-teman yang lain mungkin cara mempelajari sastra Minangkabau dengan cara yang berbeda. Nah, lalu karena saya mengalami yang bentuk seperti itu, mengalami realitas sehari-harinya, kadang-kadang kemudian saya berpikir, sejak kapan ada feodalisme seperti ini dalam kebudayaan Minangkabau gitu. Oh, itu bagian dari pemberontakan diri dari ketika belajar sastra juga ya? Pemahaman terhadap belajar sastra Minangkabau itu membuat saya kemudian agak sangsi dengan kenyataan sehari-hari. Nah, Apa kenyataan sehari-harinya, Ru? di dalam sastra Minangkabau banyak sekali ajaran soal sikap demokratis. Tentu saja, walaupun Minangkabau itu tidak sepenuhnya demokratis, tapi kita punya banyak sumber yang akan mendukung sikap-sikap demokratis. Nah, tapi dalam kenyataan sehari-hari, tentu saja yang ideal itu tidak pernah terjadi. Penokohan, pengkultusan itu sangat terjadi gitu. Contoh sikap dalam ranah budaya dan politik Minangkabau yang tidak egaliter itu kira-kira apa, Ru, yang mungkin bisa dijadikan pegangan bahwa oh iya ya, ini memang kayaknya tidak egaliter begitu. Nah, Minangkabau menjadi feodal ketika nilai-nilai adat yang ideal itu dipaksakan ke hari ini. Misalnya dulu mungkin secara ideal seorang kemenakan itu harus patuh ke mamaknya. Mengapa? Karena prinsipnya mamaknya lebih sering berjalan daripada kemenakannya. Karena dia lebih sering berjalan, maka dia lebih banyak tahu. Artinya nilai itu lahir ketika masyarakat Minangkabau belum berinteraksi secara masif dengan kebudayaan lain. Sehingga orang yang punya pengetahuan tinggi itu adalah orang yang lebih banyak berjalan keluar. Nah, saya kan lahir ketika interaksi antar kebudayaan itu sudah masif. Sehingga tidak bisa lagi sepenuhnya kemenakan harus patuh seluruh 100% pada mama. Bisa saja kemenakannya bisa lebih punya wawasan daripada mamanya. Nah, pemahaman kontekstual terhadap nilai itu seringkali membuat kita praktiknya menjadi feodal. Kalau hanya nilainya yang ditekankan, tapi konteksnya hilang, itu jadi pemaksaan nilai. Nah, misalnya seperti itu. Atau nilai-nilai yang diberikan pada perempuan. Itu kan lahir di kondisi zaman tertentu, di masyarakat Minangkabau, masyarakat perladangan, di mana interaksi katakanlah belum semasif sekarang, sehingga memang banyak nilai-nilai yang sangat melindungi perempuan dari hal-hal yang katakanlah akan merusak perempuan di situasi yang sangat gelap seperti dulu. Artinya belum ada transportasi, belum ada sekolah yang banyak, belum ada etika bersama seperti sekarang, yang standar moral seperti sekarang, sehingga wajar ada nilai-nilai itu. Nah, di zaman sekarang ketika sudah masif, sudah ada nilai demokrasi, nilai dan lain sebagainya, di mana posisi nilai yang itu? Nilai kultural lama itu. Seringkali konteksnya tidak kita baca, tapi dipaksakan terus anak-anak muda melaksanakannya. Nah, tapi kan orang Minangkabau kan termasuk yang percaya bahwa mereka lahir sebagai produk Cadiak Pandai ya. Akar budaya mereka adalah industri otak katanya. Itu kira-kira sudah salah, sudah tertinggal pemahaman itu, atau malah menjadi paham yang merusak ya, karena terpengaruh bahwa kita ini memang dilahirkan dari
tradisi para kaum cerdik pandai begitu. Itu atau benar nggak, Ru? Sebenarnya masyarakat Minang yang dibesarkan di Minangkabau menggunakan bahasa Minang lewat karakter bahasa Minang yang sangat paradoks, sangat kontras, sangat ironis itu sebenarnya dilatih untuk berpikir secara kultural. Memang secara kultural basicnya memang sudah dilatih untuk berpikir paradoks. Itu tidak diajarkan di sekolah, tapi diajarkan secara kultural dan alamiah. Itu bisa jadi benih untuk jadi intelektual. Benih baru ya. Benih. Nah, benih itu yang kemudian dimaksimalkan oleh misalnya tokoh-tokoh lama lewat pendidikan di negara lain. Nah, sekarang ini benih ini cenderung dianggap sudah jadi buah yang matang gitu. Nah, jadi hanya dengan bermodalkan kecakapan tradisional aja, kecerdikan alamiah aja, sudah merasa seperti kecerdikan yang ya, memang konteks cerdik pandai itu memang krusial dalam tradisi Minang, tapi untuk zaman sekarang itu bisa jadi pemantik yang bagus. Nah, dia tidak bisa jadi terminal, dia hanya halte. Nah, Heru sendiri menarik, saya pernah dengar ya beberapa waktu diskusi yang lalu mencoba mengkelompokkan cerdik pandai, cerdik buruk. Ya. Nah, ada tidak salah 4 kelompok yang berkaitan dengan cerdik pandai itu. Bisa dijelaskan, Ru? Dan relevansinya dengan kondisi Minangkabau kekinian. Ya, orang Minang itu sangat mempunyai kategori atau pembahasan yang khusus soal intelektual ini. Makanya muncul apa yang disebut sebagai cerdik pandai, cerdik pandai, atau cendekiawan intelektual. Tapi secara tradisi, kebudayaan Minangkabau selalu mengantisipasi ketika yang ideal itu menjadi apa ya, katakanlah nyimpang. Nah, selalu yang idealnya disampaikan, yang menyimpangnya juga bisa kita lihat untuk solusi bersama. Artinya, dia itu kualitas diri, pandai itu kualitas memanfaatkan diri. Nah, setiap orang Minang adalah orang cadia, tapi di belakangnya kan beda-beda. Nah, jadi tidak ada orang Minang yang bodoh. Setiap orang Minang cadia. Tapi ada yang cadia pandai. Pandai menggunakan kecadiannya untuk kepentingan solusi bersama. Ada pula cadia pandia. Nah, dia cadia tapi tidak bisa memanfaatkan kecadiannya itu untuk solusi bersama atau hanya untuk kelompok tertentu saja. Ini kan gaya karakteristik ungkapan Minang yang sangat paradoks, cadia pandia atau cerdik pandir. Ada namanya cadia buru. Nah, ini orang yang menggunakan kecadiannya untuk kepentingan yang merusak. Bahkan dia sadar dia berpikir serius, berpikir strategis untuk sesuatu yang buruk. Nah, nanti saya ingin mencontohkan 4 kategori ini dengan kasus budaya politik kontemporer di Sumatera Barat. Nah, yang keempat, cadia baru. Nah, di ungkapan bahasa Minang ada baru saya bisa diajar, jangankan manusia. Nah, itu beruk untuk saja bisa diajar ya, jangankan manusia. Jangankan manusia, beruk aja diajar bisa manjat kelapa. Nah, tapi cadia baru ini adalah baru ketika bisa memanjat kelapa, dia hanya jadi pesuruh. Dia hanya jadi alat dari tuannya. Disuruh mengambil kelapa muda, kelapa tua, disuruh turun. Nah, artinya orang cerdas, cendekiawan yang hanya jadi alat dari tuannya. Itu cadia baru. Nah, orang Minang dibilang bodoh,
spesifik orang Minang dibilang bodoh pasti tidak mau kan. Dia cadia, tapi cadia yang mana dulu? Nah, nah, tadi Heru sudah bilang bakal mencoba mengaitkan 4 kategori itu dengan politik Minangkabau kekinian ya, kontemporer. Nah, apa yang terjadi, Ru? Kan ada banyak ketokohan Minangkabau dalam ruang-ruang politik yang bermanfaat bagi publik ya. Kalangan cadik pandai, cerdik pandai itu. Dia tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Ada, kita bisa sebut nama ya, ada Tan Malaka, ada Bung Hatta, ada Yamin, ada Buya Natsir, ada Buya Hamka, ya, ada Johan Sarunsa, banyak sekali nama-nama besar tokoh-tokoh pemikir politik, intelektual yang kemudian bisa bermanfaat bagi publik luas. Tidak hanya kaum laki-laki ya, kelompok perempuan juga mendominasi pemikiran, perjuangan ya, Rohana Kudus dan lain-lain yang kemudian memberikan dampak luar biasa. Lalu beralih periode itu menjadi semacam, kalau boleh ya, ini mungkin tidak terlalu tepat ya, semacam periode kegelapan kaum cerdik pandai Minangkabau. Yang ada cerdik-cerdik lainnya, dia memperjuangkan kelompoknya, diri mereka sendiri, dan lain-lain. Kenapa terjadi semacam masa kegelapan kelompok cerdik pandai di Minangkabau? Bukankah katanya terlatih, lalu kemudian budayanya mengajarkan untuk menolong orang banyak, atau bagaimana, Ru? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau analisis politik dan sejarah ini sangat kompleks sekali ya, apalagi dengan berdirinya Orde Baru, itu memang sebuah proklamasi pengumuman tenggelamnya Minangkabau. Pasca PRRI disambut Orde Baru, di dalam buku Aubrey Kahn itu disebutkan Sumatera Barat itu anak baiknya Orde Baru. Sebagai bentuk anak baik itu maksudnya karena di zaman sebelumnya adalah sekumpulan para intelektual dan pemberontak yang melawan kepada Soeharto, mingkem semua dalam kategori umum di sini ya, tidak 100%, tapi secara umum gitu. Jadi disebut anak baiknya Orde Baru gitu. Memang itu salah satu analisisnya karena trauma pasca PRRI membuat kemudian berlindung ke kekuasaan yang baru. Nah, tapi itu mungkin persoalan yang sangat rumit sekali. Tapi kalau kita kembalikan ke 4 kategori cendekiawan tadi, cerdik pandai itu adalah kategori yang terus-menerus harus kita usahakan. Dia berada jauh di depan kita. Jadi bukan, kalau menurut saya tidak ada yang mencapai kategori itu selama dia hidup. Dia hidup untuk menuju itu. Itu sebuah puncak ideal ya. Iya. Nah, jadi tapi dalam usaha kita menuju itu, orang bisa digoda oleh menjadi kategori 3 lainnya. Jadi Cadia Burua, Cadia Pandia, dan Cadia Baru ya. Ada potensi siapa saja akan tergoda dengan 3 hal itu. Bahkan ya banyak juga contoh-contohnya ya, di tengah jalan intelektualitas itu redup dengan godaan. Heru menyinggung bahwa salah satu yang membuat redupnya atau beralihnya intelektual Minangkabau ketika rezim Orde Baru setelah PRRI ya. Dua hal yang jauh itu kan sebenarnya yang terjadi. Kan masanya panjang sekali itu, Heru. Kenapa bisa bangkit-bangkit ya? Bahkan nama-nama pun berganti orang Minang. Ferry Amsahari, Charles Simabura, Donald Faris,
Heru Joni Putra, ada Ya. Joninya. Hmm. Berubah ya, sesuatu coba mau diganti begitu ya. Apakah itu bagian dari mencoba menghilangkan tradisi lama intelektualitas Minang, sehingga kemudian reduplah panjang sekali jarak waktunya ya, dari kekalahan, katakanlah begitu ya, Ya. kekalahan dari pusat di dalam PRRI gitu ya, hingga kemudian panjang sekali. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa begitu? Bukan apa yang terjadi, tapi kenapa kemudian kita kehilangan itu ya, kemampuan membangun intelektualitas baru di masyarakat dan menimbulkan cadia pandai kan. Kan cadia pandai itu bagian dari tigo tungku sejarangan. Ya. Kan? Nah, itu apa yang membuat begitu? Ya, itu sebenarnya sangat kompleks sekali ya kalau kita lihat analisis sejarah dan politik. Memang yang persoalannya sekarang yang sangat krusial itu seberapa mau kita membaca keruntuhan itu, membaca kembali. Jadi melihat masa lalu kan ada sebuah mental di masyarakat Minangkabau ini di mana masa depan itu adalah masa lalu. Jadi masa depan itu bukan sesuatu yang kita mulai dari sekarang, tapi kita menuju masa depan, di mana masa depan itu berada di masa lalu. Apa itu masa lalu? Apa yang disebut sebagai kejayaan Minangkabau. Nah, itu yang menjadi acuan masa depan bagi masyarakat kita. Nah, justru di sana yang problemnya sejarah tidak bergerak sebegitu lancar dan halus. Seakan-akan di zaman lalu itu tidak ada terjadi persoalan-persoalan yang lebih serius. Seakan-akan semakin zaman bergerak, semakin menuju kemunduran. Semakin kita kembali ke belakang, semakin menuju ke masa depan yang gemilang. Gitu perspektif dalam tanda kutip ya, perspektif sejarah masyarakat kita. Atau saya ingin mencoba menafsirkan makna yang Heru sampaikan. Atau orang Minang, tebakan saya dari kata-kata Heru, dihantui oleh masa lalu, terbawa mimpi-mimpi kejayaan-kejayaan Minang di masa lalu, dan apa ya, menikmati ya, kejayaan itu, dan lupa kemudian membangun peradaban masa depan intelektualitas di Minangkabau. Apa saya salah tafsir atau memang itu maksud Heru? Ya, kalau kita bandingkan, kalau sebut saja begini, kalau kapitalisme memperdagangkan masa depan, masyarakat Minangkabau memperdagangkan masa lalu. Jadi, dulu Bung Hatta lahir di sini, Ya. Tan Malaka di sini, tapi memproduksi Tan Malaka baru, Buya Hamka baru, Buya Natsir baru, Pak Natsir baru, Yamin baru, itu gagal begitu ya. Banyak orang Minang beranggapan tokoh-tokoh itu lahir karena mereka orang Minang. Saya pikir itu keliru. Mungkin Minangkabau turut berkontribusi di dalam perjalanan mereka. Atau tentu saja Minangkabau berkontribusi dalam perjalanan mereka sehingga menjadi tokoh. Tapi aspek kultural Minangkabau bukan satu-satunya yang membuat mereka menjadi tokoh. Nah, cenderung prinsipnya sekarang sering saya temui, seseorang itu menjadi tokoh karena dia berasal dari etnis Minang. Maksudnya tokoh-tokoh besar itu. Bukan. Atau contoh yang terbaru misalnya, Buya Shafi'i dianggap sebagai tokoh nasional, lalu disebut-sebut dia sebagai orang Minang. Tentu saja ada faktor budaya Minang dalam proses Buya Shafi'i menjadi intelektual. Tapi budaya Minang bukan satu-satunya yang menyebabkan Buya Shafi'i jadi tokoh. Nah, cenderung kebanggaan atau kepercayaan diri yang berlebihan bahwa budaya kita lebih luhur dari budaya lain, nah itu sebuah penyakit di masyarakat Minang sekarang. Padahal katanya egaliter ya, malah ya itu
Itu panistik terhadap budaya ya, sendiri ya. pengkultusan. Itu sebabnya ada beberapa periode ya budayawan Minang itu mencemooh tingkah laku atau kultur atau budaya orang Minangkabau terhadap apa yang mereka percayai sendiri ya. Buya Hamka termasuk yang Ya. mencemooh juga, tapi halus sekali ya dalam novel romantik ya begitu ya. Termasuk Marah Rusli ya juga mengkritik dengan novel romantik. Lalu ada yang tajam sebenarnya, tapi terselubung. Misalnya Pak Anafis begitu ya, tajam sekali sebenarnya kalau dibaca rubuhnya Surau Kami atau tulisannya yang lain kemudian mengkritik budaya Minangkabau. Bahkan kalau tulisan-tulisan lepas lebih, menurut saya lebih keras ya begitu ya. Apalagi Pak Wisran Hadi begitu ya, yang sangat kalau boleh dikatakan cukup keras bahkan kejam ya, menyindir tabiat orang Minangkabau yang menyimpang, tidak benar begitu ya. Lalu lahir anak-anak muda seperti Heru begitu ya, dan juga mencemooh politik atau budaya lainnya dari Minangkabau. Ini memang masalahnya masih sama atau memang akar masalah belum terselesaikan dulu sehingga sindiran ini terus berlanjut begitu. Nah, ini menarik sekali ya pertanyaan Bang Ferry. Jadi ketika saya membaca cerpen Anafis yang tahun-tahun 50-an, bahkan ketika saya baca karya-karya sastra berlatar Minangkabau di tahun-tahun sebelumnya, jauh sebelum Pak Nafis membuat karya-karyanya, saya terkadang terkejut sendiri. Kok apa yang saya baca di karya puluhan tahun yang lalu itu masih terjadi sampai sekarang ya? Maksudnya, kok generasi... Ya, kadang-kadang di satu sisi secara bercanda, saya bertanya ke diri sendiri atau ke teman-teman, kok generasi kita tidak dapat masalah baru ya? Kak, kita tuh ingin dapat masalah baru gitu. Kenapa? Kan? Lihat apa yang kita perdebatkan barusan, itu udah menjadi, itu masih menjadi persoalan juga di 100 tahun yang lalu. Kita baca cerpen Anafis, itu kita bisa melihat mudah sekali mengkontekskannya ke Minangkabau hari ini. Mudah sekali. Sesuai begitu ya. Ya. Jadi apakah, karena saya berpikir apakah generasi saya yang tidak bisa menemukan sesuatu yang baru, atau memang masalah itu nggak berubah-berubah? Tapi kan kalau dilihat ya, sindiran Anafis, Pak Wisran Hadi, dalam konteks tertentu sangat general terjadi dengan orang Indonesia ya. Ya. Tidak hanya menyindir Minangkabau. Ya. Tetapi karena beliau berakar tunggang Minangkabau gitu ya dalam kulturnya, maka ada penyampaian yang membawa pesan ala Minangkabau itu untuk pesan umum. Atau jangan-jangan sebenarnya permasalahan Minangkabau ini sama dengan masyarakat etnis lain di Indonesia, atau memang berbeda? Mungkin kalau secara umum tentu akan ada banyak persamaan, tapi dalam konteks Minangkabau ada faktor-faktor penentu yang membuatnya menjadi rumit. Pertama, ada sejarah bahwa dalam persentase tertentu pendiri bangsa adalah orang Minang. Konon begitu, diulang-ulang terus. Di sisi lain, kondisi masyarakatnya sekarang sangat melarat. Tapi secara historis punya kebanggaan-kebanggaan. Di sisi lain, kulinernya dibanggakan di mana-mana. Nah, itu campuran itu menjadi rumit. Kita antara benci dan rindu dengan Minangkabau ini. Nah, artinya setiap orang Minang pasti punya keresahan. Tokoh-tokoh itu yang sering mungkin kita luputkan, tokoh-tokoh pendiri bangsa itu, mereka juga punya kritik terhadap Minangkabau.
Oh, selalu bisa kita ya, temukan. Buya Hamka, Bung Ya, Hatta, Yamin, ya. Sir kan mengkritik juga ya Ya. dalam Hmm. tulisan-tulisannya. Jadi mengkritik kebudayaan sendiri itu adalah sebuah em, motif motif pemikiran Hmm. dalam intelektual yang lahir dari Minangkabau. Mengkritik kultur sendiri itu sudah jadi sebuah stempel lah. Hmm. Nah, Bahkan ya terus. bahkan cenderung yang berani menemukan membongkar sesuatu dari kulturnya itu yang bisa keluar dari jerat-jerat pengkultusan diri sendiri itu. Jadi apa ya, sebenarnya bagian mengkritik banyak hal, tidak hanya Minangkabau, Hmm. juga apa suasana di sekitar yang berangkat dari cara orang Minang mengkritik lingkungannya ya. Nah, ini kalau bicara soal lingkungan, 2014-2019 adalah pemilu dan dalam banyak konteks terjadi perang bubutan ya. Hmm. Luar biasa. Minang versus Minang, Minang versus everybody else. Dalam menghadapi perperangan pemilu 2014-2019, ada semacam hal yang baru saya amati. Salah satunya soal misalnya Minang Pride gitu ya. Orang Minang membanggakan dirinya sendiri. Bahkan pilihan-pilihannya semacam menjadi kultus yang harus dipercaya dan diakui oleh orang lain. Walaupun kalah ya pilihan-pilihan itu. Kayaknya pilihan-pilihan orang Minang selalu kalah pasca reformasi ya. Kalau hitungan-hitungan saya, nggak tahu nanti Heru punya hitungan tersendiri lagi soal cara pandang politik orang-orang Minangkabau. Ada semacam pengkultusan. Waktu itu saya pernah mengkritik salah seorang wakil menteri. Kebetulan saya tahu status kewarganegaranya ganda begitu ya, dan tidak seharusnya bisa menjadi menteri atau wakil menteri. Nah, tiba-tiba sebagian orang Minang termasuk yang dekat dengan saya, keluarga sendiri juga mungkin mengkritik kenapa orang Minang tidak boleh jadi menteri. Saya jelaskan secara hukum bukan soal Minangkabau atau tidak Minangkabau, ini soal terpenuhinya syarat atau tidak. Wah, itu sekitar saya bilang, oh enggak begitu, ini orang Minang. Nah, Minang ini harus. Nah, bagaimana Eru melihat Minang ini harus dibanggakan atau ada semacam Minang Pride? Tahun 1946, Hamka mempublikasikan buku judulnya Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Ya. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Hamka adalah kita sudah merdeka setahun lalu. Intinya Hamka meminta kepada masyarakat Minang, tolonglah kita sudah dalam satu bangsa, tolong ingat bahwa yang punya kultur yang luhur itu tidak hanya Minangkabau saja. Ada etnis Batak, etnis Jawa, etnis Sunda, dan banyak lagi di Indonesia ini yang juga punya kategori luhur menurut diri mereka. Jadi Hamka memohon-mohon ke orang Minang, tolonglah. Kita sekarang dalam Indonesia, jadi memohon. Yang luhur itu tidak kita saja. Nah, mungkin saya mengutip pandangan Hamka saja dengan adanya fenomena Minang Pride itu. Tapi itu kenapa bisa timbul ya? Bukankah perkembangan zaman sudah luar biasa ya? Pendidikan sudah dirasakan oleh banyak anak Minang. Bahkan sebagian anak-anak kampung seperti kita-kita ini, karena saya tahu Heru dari Payakumbuh, saya dari pesisir ya, bahkan sempat tinggal di kota di Jambi, kecil juga kotanya Muara Bungo. Ditanamkan sekolah, rantau begitu ya, belajar kurang lebih begitu. Kenapa kemudian ada semacam perspektif yang, mohon maaf, agak mundur kalau saya lihat. Bukan semuanya mundur ya, banyak juga yang maju. Tapi kok mayoritas mengalami kemunduran? Ya? Apakah karena banyak cerdik pandai yang
sekolah keluar jauh-jauh, sehingga yang tinggal banyak hal yang kemudian menjadi katakanlah sisa-sisa kejayaan masa lalu ya. Jadi membanggakan banyak hal saja tanpa kemudian ada realitas kemajuan cara berpikir. Benar nggak ada perspektif seperti itu? Ya, sepertinya ya, saya tidak tahu di mana bermula atau ini mulai menjadi kuat adalah mental korban. Merasa Minang ini adalah apa namanya, dikalahkan oleh sesuatu hal di luar dirinya. Misalnya etnis lain. Ya. Nah, makanya sentimen orang Minang lalu kepada etnis lain atau etnis tertentu cukup tinggi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir secara khusus misalnya. Lalu ada faktor lain soal kesakralan agama itu terkadang sudah masuk ke kesakralan kultur. Sehingga menyakralkan kultur sendiri itu levelnya sudah sama dengan menyakralkan Islam. Nah, dalam konteks ini menarik ketika Pak Wis kalimat terkenalnya, apapun bisa diubah kecuali Al-Quran. Nah, poin penekanan Pak Wisran Hadi di sana adalah jangan kultur Minang ini disakral-sakralkan juga seperti agama gitu. Kalau mau bersakral-sakralia ke Tuhan, ke Nabi aja gitu kira-kira. Kultur ini jangan ikut disakral-sakralkan pula. Nah, jadi karena adat besendi sarak besendi Kitabuloh, seakan-akan level kultur ini sudah kayak agama aja. Itu juga menyebabkan banyak hal Minang tertinggal sebagai sebuah wilayah ya. Misalnya dibandingkan daerah-daerah lain, dulu kan Minangkabau, bukan Minang ya, Sumatera Barat ya, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Pariaman, Kota Padang, itu kan jalur pendidikan Sumatera ya. Orang sekolah dari zaman Belanda ke Sumatera Barat, ke Padang Panjang, tidak hanya sekolah Islam ya, tetapi sekolah pendidikan Kristen kan juga ada di Padang Panjang ya. Jadi ya karena mungkin juga suasana dan pusat pendidikan itu nyaman dibangun di sana. Tapi tiba-tiba saya melihat ya ada ketertinggalan dalam banyak hal, tidak hanya soal ekonomi, soal pendidikan, perkembangannya jadi sangat pesat, tetangga sebelah, Riau, Jambi, begitu ya, apalagi Sumatera Utara, Palembang, gitu. Apa yang menyebabkan itu? Apakah ada kaitan dengan pengkultusan itu sehingga akhirnya berpuas diri dan lalu tertinggal? Ya, kalau menurut saya banyak kalau dalam fenomena budaya ya, mungkin saya ingin mengembalikannya ke fenomena budaya. Ya. Budaya peniru ini tinggi. Apa yang dibikin orang di luar baru kita bikin di sini. Di luar orang membuat setiap kota itu diberi nama Padang Panjang dengan plat seng itu diberi warna. Tunggu sebentar lagi di Padang juga ada seperti itu, yang seperti Hollywood itu, Gunung Padang misalnya. Banyak sekali. Di Cina ada tembok besar. Tiba-tiba dibuat pula di Bukit Tinggi seperti itu. Jadi memang mental kita tuh mental tukang sapu. Tukang sapu aja. Orang punya emas tenang saja, kita punya perak nanti bisa kita sepuh emas. Nah itu mental kita. Nah, mental mirip-miripkan diri ya. Ya, memang tukang sapu itu profesi yang langka, yang sering juga muncul dalam petata petiti, dan sekarang secara ironis menjadi mental. Nah, jadi memang kalau ada sesuatu yang di luar, dibawa ke sini mentah-mentah lah atau ditiru.
Yang benar-benar produk dari Minangkabau pasti hanya produk tradisi saja. Nah, itu saja yang bisa dianggap ini produk Minangkabau. Sesuatu di zaman modern ini, meskipun tidak semuanya, tapi bukan sesuatu yang dominan. Produk-produk dari Sumatera Barat ini adalah produk-produk yang memang lahir karena ide-ide, konteks-konteks dari Sumatera Barat sendiri. Nama seluruh kota sekarang, Payakumbuh, Padang Panjang, Gunung Padang, pakai tulisan seperti itu. Sampai karir. Ya, ini bukan soal baik buruk, tapi soal bagaimana budaya kita budaya meniru saja. Apa yang sudah ada di Pulau Jawa, tiru, dibawa ke sini. Udah ada di tempat lain, bawa ke sini. Selalu itu. Contoh sederhana lagi. Sejak zaman dahulu, video klip lagu Minang itu tidak berubah karakteristiknya. Itu saja modelnya. Ya, itu saja misalnya. Lalu misalnya bahkan liriknya menurun sekarang. Nah, dari dulu nyanyi lagu Minang tuh pasti pakai pakaian adat lengkap di depan rumah gadang. Lalu berjalan seperti ini. Nah, atau memetik sebuah bunga, lalu tiba-tiba ada bayangan transparan laki-laki atau perempuan, misalnya. Atau berjalan di pantai. Nah, itu kan sebuah rekonstruksi atau imitasi dari gaya video klip lagu-lagu Indonesia. Nah, lagu-lagu slorok gitu ya? Ya, slorok atau lagu-lagu pop tahun 90-an. 90-an atau 80-an. Itu contoh yang sederhana. Ada pengalaman seorang teman, ini sebuah satir juga pengalamannya. Ketika dia merantau ke Jogja, dia menunggu bis di depan rumahnya, dia melihat atap seng di dekat dia berdiri itu goyah. Berpuluh tahun kemudian ketika dia pulang kampung, atap itu masih di sana dan masih goyah. Jatuh tidak, diubah pun tidak. Tidak ada orang yang bergerak untuk mengubah sesuatu, kurang lebih begitu. Itu. Nah, itu perumpamaan yang tajam itu. Pengalaman teman saya itu benar-benar pengalaman melihat Minangkabau hari ini menurut saya. Jatuh pun tidak, berubah pun tidak gitu. Ya makanya kita lihat banyak hal yang hampir tidak berubah ya di Minangkabau, di banyak kota Minangkabau. Bahkan pembukaan sebuah saya pernah membuat draft sebuah karya tapi tidak dipublikasikan. Akhirnya karya itu saya hapus karena menurut teman terlalu keras. Tapi itu selalu saya jadikan sebuah dalam tanda kutip lelucon untuk memulai pembicaraan tentang Minangkabau. Yang saya katakan, kalau seandainya Tuhan mengizinkan adanya nabi baru, pasti nabi itu akan turun di Minangkabau. Karena Minangkabau adalah satu-satunya kultur jahiliyah yang belum pernah diturunkan nabi. Karena memang Tuhan punya prinsip begitu ya, memperbaiki suatu kaum diturunkan nabi di sana ya. Iya. Nah, ketika Nabi Muhammad turun, tetangganya adalah Persia. Di sebelah lainnya adalah apa namanya Roma gitu. Maksudnya ada kultur dalam konteks global, tapi turunnya Nabi diturunkan di masyarakat yang di zaman itu yang paling jahiliyah. Katakanlah seperti itu, di sana diturunkan Nabi. Nah, kalau diperspektifkan jahiliyah, kenapa Minangkabau itu harus dilihat sebagai sangat jahiliyah dan perlu dibenahi? Nah, itu bahasa yang sarkas saja. Tentu saja dia tidak jahiliyah seperti pengertian jahiliyah di zaman Nabi Muhammad besar di Jazirah Arab ya. Ya, Jazirah Arab gitu. Tapi itu sebuah metafor yang menunjukkan betapa sudah lelahnya kita dengan persoalan Minangkabau ini. Perlu semacam revolusi ya, saran untuk mengubah tabiat. Kalau begitu, kira-kira apa yang harus dilakukan orang Minangkabau
Dan tentu itu saya sendiri juga ya masuk bagian itu. Untuk mengubah segala sesuatu agar ada upaya yang membuat berkemajuan lah, maju dalam berbagai hal, memperbaiki diri dalam banyak ruang ya. Itu apa sih mungkin kalau dari perspektif Heru yang harus dilakukan untuk orang-orang Minangkabau mampu maju lagi dan berkembang? Nah, itu yang paling berat sekali ya. Bahkan Nafis saja dan Misran Hadi sudah begitu marahnya. Nah, apalagi generasi saya yang belum, maksudnya katakanlah baru 3 dekade menjalani hidup. Jadi itu masih pertanyaan yang berat sekali. Dan mungkin berat juga bagi banyak orang untuk apa yang harus dilakukan. Tapi kalau pengalaman personal, kalau menurut saya, kita harus fair aja melihat kultur ini. Ada sisi baiknya tentu saja. Banyak sekali sisi baik dan yang sangat relevan dari kebudayaan Minangkabau untuk hidup di zaman globalisme yang disebut seperti itu. Tapi banyak juga sisi buruknya yang akan menghambat kita. Nah, mungkin kita harus yang fair aja. Kalau ini sisi buruk dari Minangkabau. Misalnya, kenapa marah misalnya kalau kita harus mengkritik kebudayaan kita sendiri? Dan kenapa harus terlalu tersanjung kalau orang memuji-muji kebudayaan kita? Nah, bahkan mengucapkan kata Padang Bengkok aja, banyak orang tabu mulutnya. Nah, seperti kebudayaan lain, kebudayaan Minang punya sisi liciknya, punya sisi bengkoknya, seperti kebudayaan lain. Nah, terkadang kalau kita merasa terlalu luhur, kita merasa Padang Bengkok itu menghina. Yang pernah saya membuat istilah Minang Kacau sebagai parodi terhadap Minangkabau gitu. Nah, itu yang terkadang membuat kita berpikir bahwa sebaiknya kita mungkin bisa lebih fair. Tentu saja setiap orang kan beda-beda memandang fair itu, tapi paling tidak Minangkabau itu tidak jelek semuanya, juga tidak bagus semuanya. Oke. Oke, Ru, kita tinggalkan diskusi soal budaya dan relasi. Ini memang agak berat. Kalau diskusi Minangkabau ini agak berat, agak kurang santai kita jadinya. Tapi saya senang dengan cara pandang dan perspektifnya. Tapi saya ingin beralih diskusi ke yang lain ya, soal sastra Minangkabau. Ya. Dan mungkin bisa kita bicarakan politik apa yang terkandung di dalam sastra itu. Buku karya sastra Minangkabau. Saya tahu Heru penggemar A.A. Nafis, jadi mesti di-exclude karya-karya A.A. Nafis. Dan juga kalau bisa Pak Wisran Hadi. Ya. Selain karya-karya beliau berdua, begitu ya, dari karya lampau hingga kekinian, karya sastra apa dari orang Minangkabau yang mengandung nilai sentilan yang menarik dan perlu dibaca oleh banyak orang, termasuk saya tentu saja ingin tahu dari Heru. Kira-kira pilihan Heru apa? Jatuh ke karya siapa? Berbahasa Indonesia apa berbahasa Minang? Bahasa Indonesia, berbahasa Minang, boleh. Yang tidak memasukkan A.A. Nafis atau Wisran Hadi ya? Ya, ya. Kalau yang lama misalnya kita bisa membaca Asrul Sani. Itu beberapa cerpennya punya arsiran yang dekat dengan A.A. Nafis. Bahkan seperti A.A. Nafis juga tidak semuanya tentang Minangkabau, tapi kira-kira bentuk satirnya, sarkasnya punya banyak arsiran. Contoh sederhana, skrip film yang dibuat oleh Asrul Sani yaitu Naga Bonar. Ya, ya, ya. Nah, itu kan sangat satir sekali. Sentilan luar biasa. Itu. Ya, itu menarik sekali. Asrul Sani oke, sangat menarik sekali. Atau yang lebih sarkas juga Idros.
Idrus Sardi ya, bukan? Eh, Apa nih? bukan Idrus. Kalau Idris Apa? Sardi Oh, oke. Salah. pemain biola. Hmm. Oke, oke. Hmm. Idrus ini Saya sangkatan dengar, Pramudia Catur. Hmm. Eh, itu juga sarkas, tapi beliau tidak membahas Minangkabau, tapi konteks Indonesia. Tapi Hmm. kira-kira sarkasnya, satirnya sangat menarik sekali. Kalau kekinian, Bro? Kalau kekinian, kalau berbahasa Minang, watak karya sastra berbahasa Minang umumnya satir. Ya, umumnya yang menulis berbahasa Minang umumnya ya pasti satir, pasti sarkas, tapi levelnya aja mungkin beda-beda. Kalau saya memang milih yang langgam balai, Hmm. memang yang brutal gitu. Hmm. Yang Raja Cemooh gitu ya. Ya yang kasar, yang tidak bermoral gitu. Iya, 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 iya. Dan apa bagi Indonesia lah, apa istimewanya sastra Minangkabau untuk pembenahan publik luas ya? Apakah sindir menyindir di ruang sastra itu akan memberikan dampak sosial yang baik ya, sehingga orang tersadar bahwa Hmm. mereka sudah terjerembab di dalam dunia hayali atau bagaimana? Dampaknya sama nggak dengan kekuatan sastra di sastra Minangkabau di masa lalu begitu ya? Nah, kalau saya termasuk orang yang tidak yakin sastra akan membawa perubahan sosial. Uh, kalau saya yakin yang bisa membawa perubahan itu politik, ekonomi, dan hukum. Hmm. Kalau kalau sastra di ranah perubahan sosial dia main di tepi saja. Oke. Ya, jadi saya termasuk orang yang tidak percaya sedikit pun sastra akan membawa perubahan. Tapi kalau menimbulkan kesadaran, misalnya di Italia kan ada Dante Alighieri ya, yang Ya, menceritakan Seven Sin ya, 7 dosa sosial begitu ya, uh, dalam karya sastranya. Uh, apakah itu juga bisa dilakukan oleh sastra, terutama sastra Minangkabau ya? Orang tiba-tiba tersadar ya, ya, tidak menggerakkan sosial, tetapi dunia sastra tentu saja dunia nilai-nilai hmm, mungkin menawarkan sebuah nilai-nilai lain, nilai-nilai alternatif, nilai-nilai yang membuat kita kemudian merefleksikan diri, merefleksikan lingkungan kita. Mungkin sampai di sana hal terbaik yang bisa dilakukan oleh sastra. Ketika Bang Ferry menjadikan sebuah cerpen sebagai rujukan terhadap kondisi hari ini, itu sudah hal yang paling baik yang pernah dicapai oleh karya sastra. Oke, menarik, Ru. Saya minta terakhir, Ru, sebagai penutup, minta Heru membacakan puisi pilihan Heru. Oh ya. Kemudian bisa memberikan nilai, terserah mau puisi Heru atau puisi lain yang menurut Heru penting di sesi terakhir kita ini. Apa puisi yang hendak Heru baca? Sebentar. Wah, kayaknya ada tempelan puisi-puisi di rumahnya. Puisi yang tentang Cubadak Kantang, Bang. Ya kayaknya kita akan bicara sedikit lagi soal Cubadak Kantang. Saya lupa itu. Nanti setelah baca puisi ini kita harus diskusi tentang Cubadak Kantang. Silakan, Ru. Saya bacakan sebuah puisi judulnya Jenggot Haji Agus Salim. Ini puisi digemari oleh banyak teman-teman media di Sumatera Barat. Saya tahu ada beberapa orang yang mengagumi puisi ini. Ada Hendra Makmur salah satunya yang sempat mendiskusikan puisi tentang Jenggot Agus Salim. Kita perdengarkan. Silakan, Ru. Jenggot Haji Agus Salim.
Haji Agus Salim berdiri di depan pintu surga. Jenggotnya menjuntai-juntai ke bumi. Badrul Mustafa melompat-lompat, berusaha menggapai jenggot Haji Agus Salim. Ia berkata, tak ada tangga ke surga, jenggot Haji Agus Salim pun jadi. Tangan Badrul Mustafa meraih ujung jenggot Haji Agus Salim. Ia bersorak kegirangan. Diajaknya karib kerabatnya memanjat jenggot itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Masuk surga dahulu, ke Mekah kemudian, katanya. Badrul Mustafa dan karib kerabat ditambah lagi sanak saudaranya berjamaah memanjat jenggot Haji Agus Salim. Mereka bergelantungan, berayun-ayun ke sana kemari, tak henti bersorak dari satu zaman ke zaman lain. Semua akan merasakan nilai kritiknya dari puisi, terasa sekali. Saya tidak ingin menerjemahkan, takut multi interpretasi dan orang lain malah menilai saya berlebihan menafsirkan puisi. Tapi terasa sekali. Saya merasakan maksudnya. Mungkin yang lain juga. Naru, puisi-puisi Heru kaya dengan nilai kritis. Heru juga berkegiatan dalam ruang kritis budaya yang sama. Salah satu hal yang Heru bangun adalah gagasan mencoba mendidik, quote and quote ya. Kritik itu kan mendidik sebenarnya. Mendidik publik luas dengan berbagai ruang media. Salah satu yang saya menarik adalah media tulisan dan sekarang YouTube ya. Ada tulisan yang berkisah tentang banyak hal, kritik banyak hal, termasuk kemudian di YouTube kan. Dan salah satu ikonnya kan Datuk Cubadak Kantang. Datuk Cempedak Kentang. Ini apa maksudnya, Ru? Awal idenya seperti apa? Ya, Cubadak Kantang itu ungkapan lama ya di Minangkabau. Jadi bukan saya ciptakan sendiri, tapi saya beri makna baru. Cubadak Kantang itu kalau kita pergi ke rumah makan Padang, teman-teman se-Indonesia misalnya ke rumah makan Padang menyebutnya kan, atau kalau kita pergi ke rumah makan, ketika terlambat ke sana, semua daging udah habis, yang tinggal adalah Cubadak dan kantangnya saja lagi. Nah, Cubadak Kantang itu melambangkan sisa-sisa kejayaan. Daripada tidak ada ya, daripada tidak di ada. dalam. Nah, masih ada terasa sedikit tapi bukan yang itunya gitu. Sudah dingin tapi masih ada terasa sedikit kejayaan itu. Itulah Minangkabau hari ini. Jadi Cempedak Kentang ini bagian dari menjelaskan kritik terhadap Minangkabau ya. Ya, semacam kenapa dilakukan sekarang ada revolusi? Heru adalah penggiat penulis ya, begitu ya. Tidak hanya sastra menurut saya, kritik tulisan sosial juga menjadi concern. Lalu tiba-tiba beralih dari media itu ke YouTube ya. Apakah kritik itu tidak tersampaikan ke dalam dunia tulis-menulis lagi, atau karena memang orang sudah malas membaca sehingga perlu beralih media untuk menyadarkan publik? Cubadak Kantang hadir kan di dalam ruang YouTube begitu ya. Nah, kan ya biasa kalau mengkritik di Minangkabau kita harus siap dikritik. Dan salah satu kritik kepada saya itulah orang mengatakan saya hanya bisa mengkritik tapi tidak pernah tahu kompetensinya dalam Minangkabau. Nah, kritik itu saya terima dalam pengertian begini. YouTube adalah ruang untuk menunjukkan hasil pendidikan sastra Minangkabau sejak kecil. Itu saya menjelaskan filosofi Minangkabau. Sedangkan Cubadak Kantang versi balainya, kalau YouTube yang versi ya menjelaskan filosofi tanpa kritik.
atau sedikit sekali kritiknya menjelaskan fondasi-fondasi filosofis dari kebudayaan Minangkabau. Ya, asal kata atau asal Ya, vaksin ya, di Minangkabau ya. Sangat ya, ilmiah saya lihat. ya. Nah, Berbeda dengan CBDK apa coba ya, tentang yang ingin saya tunjukkan di sana, mengkritik di Minangkabau itu harus punya kompetensi di bidang yang ingin kita kritik. Nah, kita tidak bisa mengkritik, kalau saya menyebutnya, tidak bisa sekedar menjadi intelektual kedai kopi, komentator serba bisa. Saya mengkritik Minangkabau dalam sisi tertentu sejauh umur saya, karena saya juga sudah mendapat pendidikan secara tradisional tentang adat Minangkabau itu. Jadi mengkritik bukan sekedar berlandaskan sinisme aja. Nah, tapi artinya lihat kritiknya di Gara ID, lihat fondasi ilmiahnya di YouTube. Nah, jadi saya ingin menunjukkan mengkritik itu sekasar apapun, setidak bermoral apapun, saya punya fondasi ilmiahnya, fondasi filosofinya. Nah, itu saya lakukan setelah dikritik orang. Orang menanyakan kapasitas saya terhadap adat Minangkabau. Saya jawab di YouTube. Menarik. Bagi teman-teman yang menonton YouTube ini, terutama Minangkabau, budayawan daerah atau budayawan yang berkegiatan dalam cakrawala pemikiran nasional, perlu singgah juga itu di ruang kritik Heru atau ruang ilmiah Heru terhadap budaya Minangkabau. Mungkin bisa berdiskusi dan merasakan bagaimana kritik itu dibangun dalam fondasi yang ilmiah. Heru mau kasih banyak, terima kasih banyak sudah hadir di YouTube ini. Saya pikir ini akan bisa sangat panjang ya, tapi memang waktu juga harus membatasi. Saya berterima kasih ada cakrawala baru yang kemudian bisa di-sharing di YouTube saya. Sampai ketemu Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.